Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Kita telah mencapai dalam studi kita tentang kitab Ayub, kitab puisi pertama dalam Perjanjian Lama, di pasal 5 dan kita akan mulai dari ayat ke-8. Izinkan saya memulai episode hari ini untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Dr. Fayez Fuad, selamat datang. Terima kasih. Dr. Adil Habib, Terima selamat kasih datang. Saudara Ayat. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saya akan membaca mulai dari ayat 8, kemudian kembali untuk bertanya kepada Dr. Adel. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi, dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikian adanya, dengarkanlah dan camkanlah itu. Pertama saya ingin mengatakan apa yang Elifas katakan itu indah. Tetapi apakah kata-kata ini cocok untuk kasus Ayub? Seperti yang Anda katakan Saudara Ayat, kata-kata yang dikatakan Elifas tentunya adalah kata-kata yang bagus. Dia berbicara tentang Tuhan dalam kebesarannya, kebaikannya, dan kemurahan hatinya. Dia gambarkan Tuhan kepada kita dengan cara yang membuat kita bersujud di hadapan Tuhan kita dan bangga padanya. Dia berkata melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Dia berkata tentang Tuhan, ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Dia juga berkata ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi dan berkata menggagalkan rancangan orang cerdik, sifat-sifat Tuhan yang agung dan mengagumkan. Namun seperti yang telah kita bahas berulang kali, fakta-fakta ini tidak sesuai dengan kasus Ayub. Elifas benar-benar berbeda dari manusia sempurna Yesus Kristus. Yang berkata dalam Yesaya 50, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dan saya ingin berkata, banyak orang berdiri di mimbar untuk berkhotbah, dan khotbahnya mungkin indah dan penuh dengan kata-kata yang manis. Tapi ini bukan kata-kata yang tepat di waktu yang tepat. Maka perlu untuk kita ulangi
bahwa kata musimnya adalah yang terbaik. Dikatakan tentang orang sukses dalam Mazmur 1, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran dan Buahnya menghasilkan pada buahnya. musimnya. Dan begitu juga pada kata musimnya. Tapi Ya, di sini seperti dokter yang salah mendiagnosa pasien, jadi dia meresepkan benar. pengobatan yang efektif tetapi bukan untuk penyakit ini. Penyakit ini membutuhkan pengobatan lain. Iya, benar. Benar? Benar. Pengelola yang akan diangkat tuannya menjadi penguasa atas rumah tangganya akan diberikan pada Porsi mereka makanan. porsi makanan mereka pada waktunya. Harus setia dan bijaksana. Kesetiaan Benar. berarti bahwa dia mengetahui semua kebenaran Alkitabiah. Semua kebenaran yang berhubungan dengan Tuhan. Orang beriman tidak menyembunyikan sebagian dari kebenaran, tetapi ia harus bijaksana untuk menyediakan porsi makanan pada waktunya. Artinya ketika dia berada di depan bayi yang baru lahir, dia memberinya susu murni dari firman itu. Tapi jika dia sebelum menjadi orang beriman dewasa, dia memberinya makanan padat. Jadi dia tahu bagaimana mengatur dosis sesuai dengan orang di hadapannya. Kadang-kadang mungkin ada kebutuhan untuk hal tertentu dan kita menawarkan hal yang sama sekali berbeda. Jika seseorang butuh teguran, dia mendapatkannya, dan jika dia membutuhkan dorongan, dia mendapatkannya Ya, juga. benar. Ketika kita melakukan apa yang bukan pada waktunya, kita mungkin mendorong orang yang perlu untuk ditegur dan menghibur orang yang Sebenarnya, membutuhkan. Untuk Itu dikuatkan. Untuk sebabnya Rasul dikuatkan. Paulus berkata kepada Timotius, menegur, menegaskan, menasihati. Tegur ketika orang itu tidak Dia pantas. bermoral dan tidak peduli dengan dosa. Ini dibutuhkan bicaraan yang keras. Tapi misalnya ketika hati nurani seseorang menegurnya dan dia menyesal, menangis, dan sedih atas dosanya dan merasa terbebani, saya tidak bisa bicara dengannya dengan kata-kata yang keras. Dia perlu didorong. Saya akan mengatakan kepadanya, bangkitlah, Tuhan itu baik, Tuhan memiliki kasih karunia, dia pemaaf, Tuhan akan menjagamu. Jadi apa yang diucapkan harus sesuai dengan pendengarnya. Saya berharap Dr. Fayez Anda memberi saya gambaran tentang sifat-sifat Tuhan, seperti kata Elifas orang teman yang menggambarkan mereka di sini. Di bagian ini yang baru saja Anda Ya. baca dari ayat 8, dialah yang maha kuasa yang melakukan hal-hal besar dan tidak terselidiki. Dialah yang melakukan hal-hal luar biasa. Dialah yang dapat mengendalikan sebagai pencipta dan yang menegakkan segala sesuatu dengan firman kekuasaannya. Dialah yang mengatur hujan dan mengirimkan air ke ladang. Dialah yang mengubah situasi. Dia meninggikan mereka yang rendah dan membawa orang sombong turun. Seperti yang dikatakan Hana, busur orang-orang perkasa telah patah. Dialah yang menggagalkan perangkat licik sehingga tangan mereka tidak dapat melaksanakan rencana mereka. Dan tentu saja itu adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan. Bahwa orang fasik membuat rencana, tapi Allah dalam satu saat dia menggagalkan rencana orang licik. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil dan kecurangan tutup mulut. Nyatanya, semua yang dia katakan tentang Tuhan sangat membesarkan hati, sebuah puisi, pujian, dan pemuliaan Tuhan. Tapi bukan ini yang dibutuhkan Ayub dalam kesengsaraannya. Dia berbicara tentang Allah dalam hubungannya dengan ciptaan dan dalam hubungannya dengan manusia. Ketika dia berbicara tentang Tuhan dalam hubungannya dengan manusia, di ayat 17 sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Sejauh ini bicaranya tentang benar. Tuhan sangat indah. Maksudnya Ayub didisiplinkan oleh Tuhan. Apakah ini berarti rasa sakit ini merupakan dari sesuatu yang salah? Ya, maksudnya dengan didikan maka itu adalah hukuman dari Tuhan. Ya. Dia bermaksud mengatakan ada berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan menghukummu dan mendisiplinkanmu karena dosa yang telah kamu lakukan. Perkataannya bagus, tapi sekali lagi ini tidak berlaku untuk kasus Ayub. Kita bisa menambahkan sesungguhnya berbahagialah manusia yang tegur Allah. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dan Tuhan memuji ini yang sedang didisiplinkan olehnya. Semua ini bagus. Tapi itu situasi yang sama sekali berbeda. Masalahnya di sini berkaitan dengan urusan ilahi. Ini bukan konsekuensi atau hukuman dari Tuhan atas dosa yang dilakukan oleh Ayub. Tidak, ini masalah yang sangat berbeda. Intinya Tuhan sedang menguji orang benar. Memang mungkin terjadi bahwa ada dua orang yang berbeda dalam masalah yang sama. Tapi salah satu dari mereka sedang menjalani persidangan sebagai akibat dari hukuman Allah atas dosa. Sementara yang satu mungkin melalui masalah yang sama, cobaan yang sama, karena Tuhan sedang menguji imannya, keaslian imannya, dengan melalui ujian. Siapa yang tahu alasan ujian? Ini bukan urusanmu dan bukan urusanku. Kita tidak memiliki hak untuk melihat orang dan menilai ujian yang mereka alami. Semua orang tahu mengapa dia diadili, dan orang yang sedang diadili karena dosa kebanyakan berduka, jiwanya tertekan dan merasa tidak mampu untuk mendekati Tuhan. Dia butuhkan seorang untuk mendorongnya. Tapi orang yang sedang dalam masa ujian, karena Tuhan sedang menguji keaslian imannya, bahkan
Saat dalam pencobaan Anda menemukan dia bahagia dan bersekutu dengan Tuhan. Jadi saya tidak perlu menilai urusan ini, saya hanya menyerahkan masing-masing pada Ya, hubungannya dengan Tuhan. iya. Jadi saya Sebenarnya ini tidak bisa sangat penting. mengatakan bahwa setiap rasa sakit di hidup orang percaya adalah untuk pendisiplinan. Tidak, Namun dapat saya katakan ada dua jenis. Satu untuk pendisiplinan dan ada juga untuk pelatihan. Saya pikir rasa sakit Yakub adalah disiplin, namun rasa sakit Yusuf bukan disiplin namun Pelatihan. pelatihan. Oke, menjadi dekat dengan Tuhan memberikan kearifan. Jika itu menyakitkan untuk disiplin atau pelatihan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kehidupan Ayub seperti kematian. Luka yang menyakitkan dari kepalanya sampai ke telapak kakinya. Peradangan, anoreksia, depresi hebat, ketidaknyamanan yang serius, dan insomnia. Cacing dan kotoran menutupi dagingnya. Luka yang terus mengalir. Halusinasi dan delirium, kulit usang, kekeringan dan keriput, bau pada mulutnya, gigi yang rontok, sakit yang menyiksa terus-menerus, kulit yang hampir hitam, demam hebat, dan nanah yang mengerikan. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Saya tidak dapat memahami sudut pandang Anda dalam menolak apa yang dikatakan Elifas di sini tentang Ayub. Maksudku, dia bercerita tentang kuasa Tuhan dan bagaimana tangannya membalut yang terluka dan tentang keperkasaan yang besar. Mengapa Anda melihat ini tidak pantas untuk kasus seorang Ayub? Pertanyaan penting. Silakan. Menurut saya pikir Ayub membutuhkan simpati dan belas kasihan dari seorang untuk memberitahunya tentang Tuhan yang baik hati dengan kelemahannya. Dan menimbang kesedihannya, dia bahkan meminta ini di awal pasal 6. Tapi dia menemukan seorang memberinya obat yang berbeda. Seseorang berbicara kepada tentang kedaulatan, kekuasaan, dan potensi Tuhan. Dia tidak membutuhkan obat itu, sebenarnya diagnosanya salah. Dan obat ditawarkan tidak sesuai dengan keadaan. Bicara tentang kuasa Tuhan memang hebat, tapi dia butuh sesuatu yang berbeda. Baik, saya pikir seseorang yang takut dan bermasalah dengan keadaan hidup mungkin didorong oleh pembicaraan tentang kuasa Tuhan. Tapi yang merasa sengsara perlu dirangkul. Dia membutuhkan kata-kata tentang belas kasihan. Dia butuh kelembutan dan juga kasih sayang Tuhan. Itu yang cocok untuknya. Saudara Adel dalam ayat 19, dari 6 macam kesesakan engkau diliputkannya dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak. Dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Mohon beri komentar tentang 6 atau 7 hal yang dia bicarakan. 7 hal. Dia mulai dengan 6 hal bersama-sama dan menyimpan yang ketujuh sendiri. 6 hal atau masalah ini adalah pertama, kelaparan. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya. Yang kedua adalah perang. Dan yang ketiga adalah momok lidah. Terkadang kata-kata lidah menyakitkan seperti momok. Keempat adalah penghancuran, seperti badai dan gempa bumi. Kelima adalah kelaparan, artinya kelangkaan hujan dan kekeringan lahan. Keenam adalah hewan-hewan di bumi. Ini adalah 6 hal yang dia sebutkan bersama-sama. Hal ketujuh yang dikhawatirkan banyak orang adalah kematian. Katanya di ayat 26. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, yang berarti bahwa engkau tidak akan mati lebih awal. Engkau tidak akan dibawa pergi di tengah hari-harimu, tapi engkau akan mati ketika engkau sudah tua dan genap Penuh hari. harimu. Heptat yang indah ini mengingatkan saya tentang heptat lain yang lebih indah dalam perjanjian baru. Roma 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
Dan mengatakan juga 7 hal yang sangat bagus, kesengsaraan, kesusahan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Itu sebabnya saya perlu tahu bahwa Tuhan yang adalah gembala saya, peduli pada saya dan dia adalah tempat perlindungan dan benteng saya dalam situasi kehidupan yang berbeda. Jadi dia berbicara tentang kesiapan Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya di 7 bidang ini. Benar. Kemampuan Tuhan adalah untuknya. Saudara Fayez, di pasal 6 Ayub menjawab dan berkata, hendaklah kiranya kesalahan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikah keledai liar di tempat rumput muda? Atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Ayub berbicara dan mengomentari kata-kata dari Elifas. Apa pendapatnya tentang kata-kata dari Elifas tersebut? Dia berjanji kepadanya bahwa Tuhan dapat menebusnya dari 7 hal. Ia tidak bermasalah dengan 7 hal tersebut. Dia membutuhkan Tuhan yang menghibur seseorang yang anak-anaknya telah meninggal. Dia membutuhkan Tuhan yang mendorong seseorang yang terbesar dari semua orang di timur. Dan sekarang mereka meludahi wajahnya yang berkata, yang ayahnya kupandang terlalu hina. Untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Itu masalah saya. Masalah saya adalah saya yang terhebat dan sekarang saya yang termiskin. Masalah saya adalah saya dalam keadaan sehat sepenuhnya dan sekarang saya banyak penyakit. Masalah saya adalah bahwa semua telah meninggalkan saya. Mereka memperlakukan saya sebagai seorang pendosa. Saya mencari pembebasan dari masalah saya. Anda memberitahu saya bahwa Tuhan akan menebus saya dari kematian, sementara saya menginginkan kematian. Ini bukan masalah saya. Anda beritahu saya tentang perang. Sementara saya tidak berperang. Anda bicara tentang kelaparan, itu bukan masalah saya. Saya ingin seseorang merasakan Seseorang yang kesulitan yang mengerti saya aku. alami. Itu sebabnya dia punya permintaan yang indah di awal pasal 6 katanya, hendaklah kiranya kekesalan di hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Artinya saya ingin seseorang membawa neraca dan letakkan pencobaan saya di panci. Dan timbangan di panci lainnya dan menimbang malapetaka dan kesulitan yang saya hadapi. Dan berkata pada saya, masalah Anda sangat buruk, saya merasakannya, saya tahu beratnya. Jelas bahwa Anda tidak tahu bagaimana menimbang pencobaan saya. Anda berbicara tentang hal yang sama sekali berbeda. Saya ingin seorang bersimpati bersamaku dan katakan padaku jejakmu sulit, hai Ayub. Dan aku merasakannya. Dan ini adalah pekerjaan pertama imam besar yang agung yang bersimpati dengan kelemahan Kristus. saya, Kristus. Apa artinya dia bersimpati dengan kelemahan saya? Itu berarti dia datang untuk mengatakan pada saya, cobaan Anda sulit, saya merasakan apa yang Anda alami. Orang-orang tidak merasakannya, tapi saya merasakan apa yang Anda rasakan. Saya bisa merasakan apa yang Anda alami, saya mengerti keadaan Anda. Seolah saya mengirim surat kepada orang yang sangat penting. Mengatakan padanya bahwa saya dalam pencobaan yang mengerikan. Jadi dia menjawab saya dan mengatakan, saya merasakan apa yang Anda alami. Saya melihat dengan penuh simpati dan penuh perhatian pada persidangan Anda, meskipun dia tidak menyelesaikan masalah saya. Tapi ketika saya tahu bahwa yang hebat memiliki kekuatan yang hebat, prihatin dengan kasus saya dan merawatnya. Entah bagaimana saya akan merasa terhibur, bahkan sebelum masalah saya terpecahkan, dia bersimpati dengan kelemahan saya. Jelas bahwa Anda tidak dapat menimbang persidangan saya. Anda bicara tentang sesuatu sedangkan masalah saya adalah hal yang berbeda. Itu sebabnya dia merindukan seseorang untuk merasakannya. Inilah inti dari penderitaannya. Itu sebabnya dia berbicara lebih banyak setelah itu dan dia memprotes perbuatan Tuhan. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saya akan bertanya apakah Ayub salah untuk memperdebatkan banyak temannya meskipun setiap kali dia merasa bahwa dia lebih menderita. Sementara jika dia menghentikan perdebatan ini dan berbicara kepada Tuhan, apakah mungkin dia akan sembuh dengan lebih cepat? Apakah tanggapan Ayub kepada teman-temannya dalam dialog ini membawanya ke dimensi kesalahannya yang lain? Bahkan percakapan antara dia dan teman-temannya, jawaban mereka kepadanya dan tanggapannya terhadap kata-kata mereka adalah cobaan itu sendiri. Dan itu adalah pencobaan ke-7 yang menyebabkan dia berbuat dosa untuk meninjaukan hasil dari percakapan ini. Saya akan menyebutkan satu hal bahwa Elihu putri Barasel si Busi berkata kepada Ayub di pasal 33, tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku dan ucapan-ucapanmu telah
kudengar. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, tidak ada kesalahan. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia masukkan kakiku ke dalam pasung. Apakah semua urusan Tuhan ini tanpa alasan? Apakah Tuhan menganggap Anda sebagai musuhnya? Apakah Anda mengatakan demikian? Ya, dia bilang begitu. Jadi, apakah Anda salah atau tidak? Apakah Anda mengingatkan permusuhan dengan Tuhan? Dia benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Apakah Anda mengatakan semua perkataan ini atau tidak? Jadi, pembicaraan teman-temannya menyebabkan dia berbicara dari apa yang ada di hatinya dan dia menghubungkan hal-hal dengan Tuhan yang seharusnya tidak dia katakan. Jadi, Ayub bisa salah, bukan? Ya, Dia bisa Saya salah. setuju dengan pendapat saudari kita terkasih. Ya. Saya berharap Ayub tidak melakukan itu. Saya berharap dia tidak berbicara dengan teman-temannya. Jika dia habiskan waktu yang dia miliki dengan teman-temannya, di hadapan Tuhan situasinya akan berbeda. Selama semua yang dikatakan Ayub adalah kata-kata untuk pembenaran diri, maka saya berharap Ayub habiskan waktunya bersama Tuhan dan itu akan lebih baik. Tapi Tuhan tidak akan menyelesaikan rencananya karena sampai pencobaan ke-6, dia punya alasan tambahan untuk dibanggakan, mengandalkan kebenaran dirinya sendiri. Tapi Tuhan mengizinkan pencobaan ke-7 baginya untuk menunjukkan apa yang di hatinya. jadi pada awalnya omongan teman-temannya memprovokasi dia untuk menunjukkan ciri-ciri pembenaran dirinya. Jadi dia berkata kepada mereka, saya tidak jahat seperti yang Anda katakan. Saya memiliki kebenaran dan saya telah melakukan ini dan itu. Sepertinya kasusnya tidak lengkap dan membutuhkan bukti ke-7 sehingga ditinggikan di hadapan Tuhan sehingga Tuhan mengutuk dia dan dia merasa membutuhkan kebenaran Tuhan. Singkatnya, seluruh masalah dalam percakapan adalah bahwa teman-temannya berkata kepadanya, Tuhan menentangmu karena suatu alasan. Dan dia berkata kepada mereka, Tuhan menentang saya tanpa alasan. Dan nyatanya, kedua pendapat itu salah. Dia seharusnya belajar bahwa Tuhan tidak pernah melawannya. Ketika dia menghubungkan hal yang salah seperti itu dengan Tuhan dan bahwa dia musuhi dia dan berlakukan dengan tidak adil, dia membuktikan bahwa dia adalah seseorang yang perlu berlindung kepada Tuhan dan dia tidak dibenarkan karena perbuatannya sendiri. Dia membutuhkan Tuhan untuk membenarkannya. Benar. Saudara Adel, ketika dia berkata tentang Tuhan, kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Bagaimanakah pandangannya tentang Tuhan dalam keadaan ini? Sayangnya ini adalah dampak negatif yang menimpa Ayub setelah pembicaraan Elifas. Sebelum pembicaraan Elifas, Ayub melakukan kesalahan. Dia mengutuk hari kelahirannya. Namun setelah pembicaraan Elifas, ini jelas bahwa dampaknya begitu negatif sampai-sampai ia mempertanyakan keadilan Tuhan terhadapnya. Dan yang Anda katakan saudara ayat menunjukkan seolah-olah dia menuduh Tuhan tidak adil. Engkau memperlakukanku lebih kasar daripada yang pantas aku terima. Ujiannya jauh lebih berat daripada yang pantas saya terima. Dalam pasal 6 ayat 4 dia berkata, karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku. Racunnya diisap oleh jiwaku, kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Pembicaraan Elifas tidak berdampak positif pada Ayub, di sisi lain ini berdampak negatif. Dia mempertanyakan keadilan Tuhan Elifas terhadapnya. berbicara kepadanya tentang kuasa Tuhan. Dan Ya. dia menganggap bahwa kekuatan Tuhan ini menghancurkannya bukan melindunginya. Jadi pengobatan tidak memberikan efek yang diinginkan karena diagnosisnya salah. Artinya pengobatan yang diberikan untuk penyakit yang salah. Ini penyakit bukan untuk khusus. orang demikian. Jadi ya, Tuhan itu kuat, tetapi kekuatannya tidak menguntungkan saya. Itu malah menghancurkan saya. Dan di sini dia menganggap bahwa semua kengerian Tuhan diatur untuk melawannya. Kemudian dia menjawab kepada salah satu temannya bahwa jika ini masalah ketakutan, maka Tuhan berkata, ini aku. Seolah Tuhan menunjukkan kekuatan pada saya, mereka mengatakan padanya bahwa Tuhan itu perkasa. Jadi dia berkata bahwa selama Tuhan itu perkasa, maka dia menunjukkan kekuatannya pada saya. Dan jika ini masalah keadilan, siapa yang akan menghakimi dia? Jika masalahnya adalah bahwa Tuhan menghukum dan melakukan apapun yang dia inginkan, siapa yang akan menghentikan dia? Tidak ada yang bisa bertanya kepadanya, mengapa Anda melakukannya? Jadi, mereka bicara tentang keadilan Tuhan dan kekuasaan Tuhan, sementara dia membutuhkan sesuatu yang lain dari Tuhan. Benar, baik. Jadi apa yang kita pelajari dari episode hari ini? Saya merasakan betapa pentingnya saya berdoa sebelum menghibur siapapun. Karena jika saya tidak berdoa, saya tidak akan mengucapkan kata-kata yang Tuhan ingin saya ucapkan. Maka akan lebih baik untuk saya tidak menghibur. Benar. Apalagi? Yang dibutuhkan Ayub hanyalah seorang yang akan merasakan situasinya. Dan inilah hal terindah yang kita nikmati, bahwa Allah sendiri adalah imam besar yang merasakan sakitnya kita masing-masing dan dia bersama kita. Dan kita perlu memastikan hal yang sangat penting, bahwa dia bersama kita. Bahkan jika disiplinnya sulit, dia bersama kita. Baik. Saya ingin mengatakan bahwa tidak berbicara cocok untuk setiap situasi, tapi kata-kata yang tepat untuk situasi yang tepat. Kata yang tepat pada musimnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Terima kasih pada hamba Tuhan, kita lanjutkan Tuhan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Ayub berpikir bahwa kemampuan Tuhan yang tidak terbatas melawannya untuk menghancurkan dia. Dia tidak tahu bahwa Tuhan bekerja untuknya. Berkali-kali, iblis datang menanamkan dalam pikiran manusia, terutama mereka yang sedang sakit, bahwa jika Tuhan mencintaimu, dia tidak akan membiarkan penderitaan ini untukmu. Tuhan melawanmu dan dia mengawasimu. Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan ada di pihak kita saat kita menderita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dengarkan kata-kata Mazmur ketika Alkitab berkata, "Aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku." Jika Anda menderita karena alasan apapun, jika Anda menderita penyakit, jika Anda menderita kesepian, jika Anda menderita kesusahan ataupun penganiayaan, Anda tidak sendiri dan kemampuan Tuhan tidak akan melawan Anda, tetapi kemampuan Tuhan bekerja hanya untuk Anda. Jika Anda merendahkan diri di bawah tangannya sehingga kemampuan ini akan meninggikan Anda pada waktunya. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu di episode berikutnya saat kita maju dengan Ayub menuju tujuan Tuhan di balik penderitaan Ayub. Semoga Tuhan menyertai Anda. أنا بستنى في كل يوم رعية أجي أحكي معاك واسمع ردك عليا وتضمني ليك يا أبويا وفدية. أنا بستنى في كل يوم رعية أجي أحكي معاك واسمع ردك عليا وتضمني ليك يا أبويا وفدية. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عينيا أمري وضعفي صار حيرة واسكت وصمتي. أذكر ده دمك وتمني وقيمتي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عينيا أمري وضعفي صار حيرة واسكت وصمتي. أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.